Porong bukan satu-satunya cerita di Desa Tepal. Desa ini sudah lama dikenal sebagai penghasil rempah-rempah. Dan saat kami datang, jahe sedang tepat musim panen. Dulu, saat pandemi COVID-19 berlangsung, harga jahe di desa-desa seperti Tepal melonjak hingga Rp10.000 per kilo karena permintaan obat herbal meledak. Setelah pandemi berakhir, harganya anjlok ke Rp2.000. Warga tidak pernah tahu penyebabnya. Sekarang lagi jalan menuju ke kebun, tapi kalau dari rumah ini jaraknya lumayan banget. Kita tuh berjalan kaki sekitar 2 km dan terus menanjak untuk sampai di kebun jahe. Wilayah Desa Tepal adalah perbukitan dan kebun milik warga letaknya jauh dari pemukiman. Artinya, setiap hari panen, warga harus berjalan kaki puluhan menit lalu membawa hasil panen kembali dengan tangan. Ini bisa dibayangin ya, setiap harinya ibu-ibu kalau mau memanen jahe ke kebun kayak gini ngelewatin pagar dulu, tadi nyebrang jembatan dulu, belum lagi ini kebunnya itu tanahnya curam. Nah sekarang kita udah hampir sampai di tempat kebun jahe. Tiba di kebun, jahe milik Si Dariman dan keluarganya tengah siap dipanen. Tanaman herbal ini berbuah melimpah di Desa Tepal, lebih banyak dari yang bisa dijual. Cara memanennya butuh kesabaran, digali hati-hati agar akar yang jadi nilai utamanya tak rusak. Bu Sidar, kita istirahat sebentar ya. Jadi nih ibu sudah berapa lama menanam jahe? Lalu apa aja sih Bu selama ini kendalanya? Sudah 4-5 tahun kita nanam jahe. Sekitar 4-5 tahun. Iya. Kalau untuk masa panennya tuh berapa kali Bu dalam setahun? 1 kali Adik. Berapa harganya Bu sekarang? 2.000 1 kilo Adik diminta sama pembelinya. 2.000 per kilo? Iya, 2.000. Oh, kok tetap dijual Bu? Nggak dinego tinggi aja? Tetap dijual Adik. Kasihan kita di sini, nggak ada untuk biaya anak kita sekolah. Kalau boleh tahu Bu, pendapatan Ibu dari jahe ini untuk kebutuhan sehari-hari mencukupi nggak sih Bu? Kalau sehari-hari itu bisa 150 kemungkinan. Kita beli sabun, kita beli minyak dan segala-gala itu kebutuhan sehari-hari. Sementara hasil Ibu dari jahe 2.000 per kilo. Adik. Kalau kira-kira faktor harganya bisa sampai segitu karena apa Bu? Nggak ada yang beli Adik. Nggak ada yang beli? Iya, banyak jahenya tapi nggak ada yang mau beli. Harapannya apa sih Bu? Sate penuh beli jahe tadi. Babu sekolah anak katengka babu sekolah kebungkak bu biaya kakulu pang pondok kehafalan anak saya. Anlok teh sate tamada dibau kuliah anak. Pengen harga ini tinggi ya? Iya. Sate tinggi beli jeta. Karena saat tom kapidatin kadu tinggi beli ya di jeta. Satu kali panen setahun, harga Rp2.000 per kilo dan pengeluaran harian Rp150.000. Tidak perlu kalkulator untuk tahu bahwa angka-angka ini tidak masuk akal. Si Dariman dan keluarganya tetap memanen bukan karena menguntungkan, tapi karena ini satu-satunya yang mereka punya. Hari itu kami mengumpulkan sekitar 6 kg jahe, dijual ke pengepul kopi yang ada di dalam desa karena tak ada ongkos untuk keluar. Setelah ditimbang, hasil 6 kilo dipotong jadi 5 kilo, ongkos pengepul untuk bawa ke kota. Harganya Rp3.500 per kilo. Total yang diterima Si Dariman dan keluarga hari itu hanya Rp17.500. Ya, ini ironi memang. Rp17.500 untuk 4 hingga 5 tahun menanam, berjalan 2 km ke kebun, dan berjam-jam menggali. Selain bertani, warga Tepal punya keahlian lain yang diwariskan turun-temurun, yaitu menganyam bambu. Wilayah Desa Tepal dikelilingi hutan bambu yang sejak lama ditanam warga. Dan di tangan mereka, bambu bisa berubah jadi produk kerajinan bernilai tinggi. Faktanya, industri kerajinan bambu Indonesia bernilai triliunan rupiah dan sedang diminati pasar ekspor Asia Tenggara. Tapi pengrajin di desa-desa terpencil seperti Tepal belum tersentuh program pemasaran apapun.
Sekarang saya dengan bapak-bapak ini mau ambil bambu yang digunakan untuk kerajinan. Dan kebetulan nih memang sederet itu isinya tanaman bambu semua. Tidak semua bambu bisa dibuat kerajinan. Ismail harus memilah jenis bambu yang tepat yang disebut bambu tereng. Dan untuk memotongnya bukan gergaji mesin, tapi parang sederhana, sepenuhnya dengan tenaga sendiri. Jadi di hutan bambu ini ada beberapa jenis bambu yang tumbuh. Nah, yang dipakai untuk kerajinan ini jenis bambu tereng seperti ini. Jadi memang kalau sudah ambil bambu dari kebun, ini biasa dibuat kerajinan. Nah, sekarang lagi bikin wadah untuk kopi di anyam bambu seperti ini. Proses menganyam dilakukan secara turun-temurun tanpa pelatihan formal. Selama ini, warga Tepal menganyam hanya saat ada pesanan, tak ada produksi rutin, tak ada pasar yang dituju. Pak Abdillah, Bapak sehari-hari memang menganyam bambu seperti ini? Ya, Kalau bikin itu sehari bisa bikin berapa, Pak? kalau sudah ada bambunya sudah kita aratnya seperti begini. Kalau khusus kita bikin aja ya bisa 2, 3. Kalau pembelinya dari mana sih, Pak? Dari sini ya. Warga sini? Ya, Bapak pernah coba jual keluar sini nggak? Dari sini nggak? kalau sekarang belum pernah. Kalau dari sini ke pasar jauh nggak? Jauh sekali. Jauh. Berapa puluh kilonya itu. Gitu. Jadi kalau mau jual keluar juga Ya, hitung-hitungan ongkos mungkin, Pak, ya? ya ongkos. Apa keinginan Bapak untuk desa Bapak ini? Ya, Ya, keinginannya apa? ingin jaya. Ingin jaya. Kalau ingin desa tatnya ini balong, ini bersih, ini kaya. Nah, tujuan 2 dulu. Melok ya terdapat peningkatan. Supaya pengrajin-pengrajin seperti ini tuh lebih diperhatikan lagi ya, Iya. Pak, ya? Kakek 78 tahun itu sudah puluhan tahun menganyam. Hasilnya belum pernah sekalipun keluar dari desa Tepal. Bukan karena tidak berkualitas, tapi karena tak ada jalan untuk membawanya keluar. Dan kini, penerus keahlian ini makin sedikit. Pak Abdillah adalah satu dari segelintir warga yang masih menganyam bambu di desa Tepal. Sumber penghasilan warga Tepal tak berhenti di situ. Banyak petani yang juga merangkap sebagai peternak, terutama kambing yang mereka sebut bedus. Kandang dan kebun jadi satu di sini. Kambing dilepas di ladang, makan daun gamal, dan sore hari kembali sendiri ke kandang. Sistem sederhana, tapi sudah berjalan bertahun-tahun. Nah, jadi kambing di sini tuh biasanya dilepas gitu aja di ladang karena mereka mau makan. Ini makanannya tuh daun dari kayu gamal gitu. Dan kalau nanti udah waktunya pulang ke kandang, mereka bisa kembali dengan sendirinya ke kandang kambing. Setelah lelah merawat kambing, kami beristirahat di saung. Matkudin dan saudaranya membawa tumuning, makanan ringan khas warga Tepal yang dibawa saat ke ladang. Terbuat dari ketan, rasanya sederhana, tapi artinya dalam. Inilah cara warga Tepal bertahan. Turunannya benar-benar curam dan licin.